Perkenalkan dulu, nama saya Daniel dari PT Wisdom Indonesia, dan kami berterima kasih sekali untuk hari ini dari Teknosound Pro sudah jauh-jauh mengundang kami ke sini untuk bisa bersama dengan teman-teman untuk sedikit kita sharing-sharing mengenai pembahasan sedikit mengenai dunia audio. Ya, baik. Bila kita melihat yang tadi kita sajikan di depan, saya akan sedikit jelaskan dulu spek yang saya pakai di hari ini. Untuk line array-nya kami memakai line array M10, seri M10. Jadi kalau di Wisdom itu ada 4 seri line array dan ini salah satunya. Isinya 2x10 inci plus tweeternya 1x3 inci. Untuk wattnya sebenarnya tidak terlalu besar, wattnya cuma 700 watt ya. Cuman line array ini punya kemampuan peak program power yang cukup besar. Jadi kalau kita membaca spesifikasi sebuah produk elektronik itu pasti ada yang namanya IES power, ada yang namanya peak program, dan ada yang namanya nanti disebut peak program power ya. Jadi kalau IES-nya 700 watt, peak programnya adalah 1400 watt, dan peak program powernya itu 2 kalinya lagi, yaitu 2800 watt. Jadi memang cukup kencang untuk dipakai di outdoor semacam ini. Untuk sensitivity-nya, si line array ini memiliki sensitivity 141 dB diukur dari jarak 1 meter seperti itu. Jadi kalau biasanya untuk produk-produk jadi itu selalu ada spesifikasi yang jelas untuk bapak-bapak bisa atau teman-teman bisa menganalisa dulu kebutuhannya seperti apa gitu ya. Kalau mungkin kita dengerin di sini, oh kayaknya kencang banget gitu. Tapi kalau sebenarnya sih kalau kita mendengar line array, untuk sistem line array seharusnya sih sebetulnya kita gantung dulu line array-nya. Karena tujuan line array itu, kelebihan line array itu adalah satu di coverage dan derajat atau apa namanya dispersinya. Jadi line array yang bagus itu harus memenuhi satu, coverage areanya harus lebar, harus luas, dan juga coverage areanya juga harus lebar. Jadi kalau coverage area itu hubungannya dengan derajat penyebaran, Pak. Yang bagus sebaiknya sih line array itu minimal 45 derajat. Jadi kalau kita dengarkan dari titik ini, Bapak geser ke sana dan ke sana diukur di derajatnya 45 derajat itu suaranya harusnya tetap masih bisa sama seperti itu. Nah, itu untuk spesifikasi line array-nya. Dan untuk harganya juga di Indonesia untuk 210 in plus tweeter line array yang sangat terjangkau itu di merek kami, di merek Wisdom. Ini berapa ya Pak Vicky ya? Untuk harga line array-nya per box-nya kalau sampai di Kupang. Ya, kalau di Jakarta sih harganya 7,5 juta per box-nya. Tinggal nanti teman-teman sama Pak Vicky ngobrol masalah ongkirnya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini untuk line array-nya M10 sebagai jajaran line array yang terjangkau dari Wisdom. Jadi ada 4 macam di Wisdom, ada 1110 serinya TX110, 210 Ferrit, ini isinya Ferrit Pak.
ada 112 neodymium dan 210 neodymium. Nah, ini dia. Jadi hari ini kita akan coba sharing-sharing. Mohon maaf sebelumnya izin. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita hanya sekedar bertukar tukar pikir lah. Kalau mungkin nanti teman-teman ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan atau disampaikan, silakan disampaikan, jangan malu-malu. Mumpung saya masih ada di sini, karena di sini cuma 1 hari. Besok sudah terbang lagi, harus terbang lagi ke Banyuwangi, seperti itu. Baik, dan untuk subwoofernya hari ini kita pakai box subwoofer tipe NMAX ya. Kalau teman-teman udah pernah lihat, mungkin ini tipe NMAX, dan ini karyanya bukan karya luar Kupang ya. Jadi box ini karyanya teman-teman anak muda Kupang. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman anak muda Kupang udah bisa bikin box NMAX sebagus ini gitu. Dan saya semalam kaget gitu, bahkan wah, boxnya bisa, finishingnya bisa rapi, bisa bagus sekali seperti itu. Ternyata di Kupang ada juga ahli bikin box yang sudah recommended ya. Jadi nggak perlu teman-teman pesan sampai ke Jawa atau ke Bandung atau ke Surabaya. Di sini sudah cukup gitu, dan saya lihat juga hasilnya dari segi tenaga dan segala macamnya, powernya sudah cukup bagus gitu. Tidak banyak yang meleset seperti itu. Jadi ini sudah cukup bagus, dan kita isi dengan komponen, ini komponen legend kita. Kalau tadi Bapak ini pakai sudah dari tahun 2016 sampai sekarang udah pernah putus Pak? Belum pernah putus sama dia. Ini komponen legend kita. Kalau di Wisdom ini adanya sudah lebih dari 14 tahun kami jual speaker ini. Ini seri 18L6616, dan pertama kali di Indonesia adanya cuma di Wisdom dulu. Kalau sekarang harganya di Jakarta sudah sampai di 2,6 juta. Kalau yang Bapak punya dulu masih wattnya 800 watt, betul ya? Kalau yang sekarang sudah kita upgrade ke 1200 watt, mengikuti perkembangan permintaan pasar seperti itu. Jadi harganya yang Wisdom ini sebenarnya nggak mahal, cuman banyak teman-teman yang mungkin di luar daerah Jawa masih belum mengerti, oh seperti apa sih Wisdom, harganya bagaimana, dan kualitasnya seperti apa. Baik, untuk powernya, untuk alat arraynya kita memakai power 4 channel yang juga sangat viral dari Wisdom. Ini ada seri LX 1004. Ini juga power legend Pak. Ini hampir bareng sama si si speakernya keluarnya. Ini LX 1004 ini 4 kali 1000 watt di 8 ohm ya. Jadi 4 kali 1000 watt di 8 ohm, dan harganya, kalau harga Jakartanya saya sebutin harga Jakartanya aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa kira-kira oh hitung-hitung ongkirnya berapa gitu Pak Piki ya, supaya mudah gitu. Kalau harga Jakartanya ini di angka 7,5 juta. Dan untuk power supply-nya, nah ini power supply yang lagi paling dibilang paling kenceng di Jawa ya penjualannya ini gitu. Kita pakai LX 10.000 TD. Ini harganya sangat-sangat terjangkau. Kalau kompetitornya mungkin harganya sudah 14 sampai 15 juta. Dia wattnya 2 kali 2500 watt di 8 ohm, 2 kali 3750 watt di 4 ohm. Ini harganya hanya 10.250.000 kalau di Jakarta. Nanti tinggal dihitung ongkos kirimnya sampai ke sini berapa gitu. Dan untuk aksesoris yang saya pakai juga tidak rumit-rumit. Saya hanya pakai mixer yang paling ekonomis dari Wisdom. Ini ada seri ES4. Ini 4 channel, sudah ada USB, Bluetooth, soundcard, efek, sudah komplit ya. Ada APF, ada phantom power, segala macam. Ini harganya kalau di Jakarta sekitar 1,2 juta. Jadi paling murah, paling ekonomis di Wisdom. Dan untuk perangkat pendukungnya saya hanya menggunakan manajemen DX2060. Kalau di Jakarta ini harganya cuma 4 juta. Jadi nggak ada yang mahal sebenarnya di barang Wisdom. Tapi Bapak nggak bisa dengerin hasilnya seperti itu. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Powernya kelas apa? Nah, powernya bagus. Kalau untuk yang lain-lainnya, untuk 4 channel kami seluruhnya masih kelas H. Jadi kami sudah pernah eksperimen mengeluarkan power kelas TD untuk 4 channel tuh. Kalau di Cina rata-rata gagal. Gagalnya kenapa? Karena ya itu tadi, kalau nanti kita bicara sampai ke power, saya akan sebutkan kenapa kalau 4 channel di kelas TD rata-rata gagal. Nah itu nanti ada hal-hal yang harus teman-teman mengerti di sini gitu. Jadi yang kita buka ini justru bukan kelebihannya Wisdom, tapi kita bicara kelebihan dan kekurangannya. Kenapa? Karena sebenarnya masalah di Indonesia ini sama. Kalau teman-teman beli speaker, beli power, ini
Bisa, bukan nggak bisa, mampu, bukan nggak mampu. Cuman aplikasinya yang seringkali teman-teman masih bingung. Misalnya ini speaker ini harusnya powernya berapa watt, power ini harusnya speakernya berapa watt, speaker ini harusnya masuk ke box apa. Itu nanti kita bahas satu-satu, kita kupas satu-satu. Jadi kalau ada pertanyaan langsung sampaikan. Untuk power 4 channelnya masih kelas A, dan untuk power subwoofernya ini teknologi yang paling sekarang ya, memang yang lagi trennya itu di kelas TB. Jadi yang bawah ini sudah kelas TB, 2 kali 2500 watt di 8 ohm. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ada yang mau tanya? Pak Sony mungkin mau tanya? Cukup, baik, kita lanjutkan. Baik, kalau tadi kita bicara tentang speaker ya. Kalau di speaker itu kan ada, kalau Bapak setiap hari lihat speaker itu pasti ada tulisan di belakangnya, betul? Ada tulisan, biasanya di belakang itu pasti ada tulisan, kalau nggak AIS, ditulisnya watt, atau ditulis power gitu saja, betul? Nah, coba saya mau nanya dulu, ada nggak yang mengerti apa itu AIS gitu? Soalnya dasarnya itu nanti kita dari sini Pak, untuk menentukan power mana yang seharusnya kita butuhkan untuk si speaker. Ada nggak yang tahu AIS ini apa? Bapak mungkin akan baca speaker tiap hari kan? Kalau ke toko Tekno lihat, wah ini 1000 watt kata dia, wah ini 1500, wah ini 1800. Ada nggak yang tahu? Bisa jelaskan nama saya? Apa artinya AIS itu? Atau power atau watt? Ini yang banyak teman-teman belum, bukan nggak ngerti, cuman malas melajarin gitu. Nah ini yang paling penting sebenarnya di dalam kita memilih sebuah speaker. Ada yang tahu Pak mungkin yang di sana? AIS itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Pokoknya bacanya yang penting, wah pokoknya speakernya 2000 watt gitu. Pokoknya speakernya 1500 watt gitu, betul? Ya, ini diperhatikan ya. Jadi kalau kita memilih speaker, dalam kita memilih speaker, yang pertama kali diperhatikan adalah spesifikasinya. Jadi kalau AIS itu saya jelaskan bahasa gampangnya aja. AIS itu adalah watt power yang dibutuhkan untuk membuat speaker ini berbunyi apa? Berbunyi saja. Tahu maksudnya berbunyi saja? Tahu nggak maksudnya berbunyi saja? Bapak tahu maksudnya berbunyi saja? Ah, terdengar suara, betul. Jadi berbunyi saja. Jadi misalnya deng gitu aja. Ya, itu dia butuh yang namanya watt power AIS. Hati-hati. Kalau misalnya AIS-nya 1000 watt, berarti untuk membuat speaker itu berbunyi saja, itu membutuhkan watt 1000 watt. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi bukan power yang dibutuhkan untuk membuat speaker berbunyi dinamis. Maksud ya? Jadi 1000 watt itu cuma bunyi aja, deng gitu aja. Tapi kalau buat bunyi dang deng dedak deduk itu butuhnya bukan 1000 watt. Lah berapa butuhnya? Nah nanti kita bahas. Baik, saya lompatin. Setelah AIS biasanya di belakang ada yang namanya tulisan peak program, betul? Atau ditulis peak saja, atau ditulis continuous program, betul? Ya, jadi orang nulis sudah 3 macam, ada peak program, ada continuous program. Lah ini apa buat ini gitu? Buat continuous, buat peak program ini apa? Kalau tadi AIS itu startingnya kan, berarti butuh untuk berbunyi saja. Lah kalau peak ini apa gitu? Lah kalau peak program ini adalah watt maksimal yang bisa dihandle oleh speaker. Paham ya maksudnya? Watt maksimal, watt paling besar yang bisa dihandle oleh speaker. Tapi untuk apa? Benar paling besar, tapi untuk apa? Watt paling besar yang bisa dihandle speaker untuk berbunyi maksimal. Jadi baca dulu itunya gitu sebelum memilih sebuah speaker. Ya. Nah ada satu lagi, sebenarnya ada 2 lagi. Satu lagi peak program power. Kalau peak program power itu watt maksimal power
yang bisa dihandle oleh speaker secara bukan untuk berbunyi maksimal, tapi kalau udah sampai ke peak program power, speakernya mati, begitu. Paham ya? Hati-hati baca spesifikasi speaker. Jadi saya bukan mau jualan di sini, oh ini speaker Wisdom begini, enggak. Tapi Bapak baca dulu spesifikasinya, mengerti dulu bahwa AES itu starting buat untuk speaker berbunyi saja, peak program itu maksimal untuk berbunyi maksimal, peak program power itu untuk si power ini maksimal diumpankan ke sana berapa gitu. Nah, ada satu yang sebenarnya tidak pernah dituliskan di speaker untuk kita menghitung kebutuhan powernya speaker gitu maksudnya. Sekarang saya tanya, kalau saya punya speaker 1000 watt, berapa butuh wattnya yang minimal butuh watt berapa coba? Jadi yang benar gimana? Minimalnya berapa? Itu ada rumusnya Pak. Makanya kalau beli speaker itu AS-nya dibaca dulu. Rumusnya adalah yang dinamakan RMS power. RMS power itu rumusnya gimana? Lihat watt AES-nya, tambahkan 30%. Itu minimal yang kita butuhkan untuk membuat speaker berbunyi dinamis dan aman dalam jangka waktu yang panjang. Ini dulu yang dimengerti gitu. Jadi kalau AES-nya 1000, berarti RMS-nya berapa? 1000 plus 30%, berapa? 1300. Nah, kalau Bapak mainkan 2 speaker untuk satu channel, berarti butuhnya berapa? 1300 dikali 2 kali 2. Berarti butuhnya 2006. Nah, betul jawabannya Bapak. Itu syaratnya, minimalnya sebuah speaker 1000 watt itu diangkat dengan power yang minimalnya 2600 watt di 4 ohm. Karena di power juga ada spek 8, ada spek 4 di 4 ohm. Jadi hati-hati beli speaker dengan watt yang besar. Makin besar wattnya speaker, makin besar kebutuhan powernya. Kita lihat kan? Betul? Ada nggak yang klik di power saya? Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena perhitungannya sudah betul. Butuhnya cuma 3200 watt, power saya 3750 watt. Nah, kalau saya ganti powernya dengan yang 2500 watt gimana? Ya jangan harap bunyinya begitu dan pasti subwoofernya saja. Middle-nya saya matikan ya. Jadi benar-benar melakukan pengukuran subwoofer. Baik. Mic-nya saya matikan ya. Lean, put it down, put it, hit the. Oke, sudah? Dapat berapa? Tolong dicatat 130,8. Sekarang ganti yang atasnya. Tadi yang mana yang bunyi? Yang atas. Sekarang yang bawahnya saja. Kita tes ulang. Nah, dapat berapa dia dengan lagu yang sama? Oke?
Beda nggak dengan yang tadi? Hasilnya beda nggak? Speakernya sama nggak? Powernya sama nggak? Mixernya sama nggak? Levelnya sama nggak? Sama. Kenapa hasilnya bisa beda? Nah ini. Sekarang satu lagi, yang sebelah sana. Yang mana terserah pilih. Satu set lagi kita tes. Sini coba, dekat-dekat. Baik, kita dulu ya. Ujung ya, ujung atas satu ya. Oke, selesai. Satu ya, satu aja ya. Bagaimana Pak? 132,2 130,8 131,5 132, jadi rugi berapa? 1 dB. Seharusnya yang terbaik adalah box yang terakhir. Boxnya sama, speakernya sama, powernya sama. Paham maksud saya? Ini yang nggak pernah teman-teman perhatikan. Hati-hati, ruginya udah Bang. Karena gini, kalau itu semua 132,2 kali 3, ya berarti jatuhnya 132 tambah 6 dB berapa? 138. Tapi kalau jatuhnya jadi 130,8 dibikinnya, jatuhnya cuma berapa? Tambah 6 dB 136, selisih 2 D. Sama saja Bapak pakai speaker 2 tapi kayak pakai speaker 1. Itu sebabnya. Wah kurang bro, kurang tendangannya, tambahin lagi, sikat lagi, hajar lagi. Ya kurang bro, EQ-nya naikin lagi, naikin. Padahal boxnya kurang bekerja mat. Paham sampai di sini? Kalau speaker build up, kenapa harganya mahal? Kenapa harganya mahal? Kenapa kok box build up itu harganya mahal? Ya ini penyebabnya. Setiap box diukur, hasilnya pasti sah. Kalaupun tidak sama, selisihnya hanya 0, misalnya 132,2, yang satunya 132,4, 132, tapi angka awalnya pasti sah. Mengerti di sini? Kan rugi Bapak, rugi 3 desibel sudah kalau dipasang 3 biji tadi. Harusnya bisa sampai 138, dapatnya cuma 136 atau 135. Sama saja, pakai 3 speaker, cuma kayak pakai 2 speaker. Nah itu. Jadi solusinya itu bukan melulu barangnya aja Pak. Mau beli barang speaker sebagus apapun, kalau boxnya tidak benar-benar presisi dan pas dan maksimal, hasilnya tidak akan pernah bisa itu kerugiannya. Nah, sekarang kalau pakai 8 box berapa selisihnya? 3 kali 8. Atau 1 kali 8. 8 desibel itu kenceng nggak? Selisih 8 desibel itu bedanya jauh nggak? Oke? Sudah paham sampai di sini? Nah, untuk speaker sendiri itu ada jenis speaker yang memang kita harusnya masukkan atau tipikal dominan suaranya itu berbeda. Mas Ari contoh speakernya mana yang saya minta semalam supaya teman-teman agak ngerti juga gitu di sini. Jadi gini Pak, untuk memasukkan speaker ke dalam box tidak bisa sembarang semua speaker dimasukkan ke dalam satu jenis box yang sama. Jadi di dalam speaker itu ada 2 jenis. Di dalam box juga ada 2
Ada speaker yang dominan frekuensinya sub rendah, ada yang dominan frekuensinya di low section. Tahu low section? Punch. Mukul. Ngerti sampai sini? Kalau sub rendah itu yang clear di bawah. Nah, pop juga begitu, ada yang dominannya sub rendah, ada yang dominannya low section. Nah, sekarang saya tanya dulu sama teman-teman. Ya, yang mana yang sub rendah, yang mana yang low section? Tanpa dibunyikan. Tahu nggak yang mana? Sebelah sini, subnya. Ya? Subnya Ke sini yang mana ditunjuk? Coba Bapak tanya. Bapak jawab dulu. Yang mana yang sub rendah, yang mana yang low section? Yang mana yang sub? Yang ini sub. Yang ini yang low section. Taunya dari mana? Yang udah lihat di YouTube jangan jawab dulu, biar teman-teman yang jawab. Ayo. Nah, mana tahu bedanya? Sini Pak, beda. Sini kasih tunjuk teman-teman bedanya ada di mana. Yang mana yang low section, yang mana yang sub rendah? dari motifnya Pak. Kenapa? Oh, lihatnya daunnya, oh yang sub rendah garis-garis. Yang low section? Bukan garis-garis Pak. Nah, gimana? Lebih apa? Lebih dalam, lebih cekungnya lebih dalam. Yang ini lebih ceper gitu. Jadi yang lebih dalam ini bass, yang ini low gitu. Nah ini. Kebanyakan banyak yang nggak mengerti, memahami di sini. Sebenarnya kita nggak usah lihat jauh-jauh. Yang kita lihat justru ada surongnya yang gitu. Ya. Oke.
in my